GG. Nah, kita ingin melanjutkan guys, kita ingin melanjutkan sifat-sifat transformasi OPS ini. Banyak sekali guys. Jadi ini adalah bagian, sebenarnya ini bagian dari disertasi, calon disertasi ya, rencana memang untuk disertasi kalau memang S3 gitu. Oke. Tapi bukan berarti materi ini adalah tidak bisa untuk matematika S1 ya, atau matematika tingkat ini terlalu tinggi. Sebenarnya tidak sih. Cuman ini hal yang sangat baru aja. Nah, gitu. Matematikanya cukup dasar kok. Oke, kita langsung saja 1 2 3 4. Akibat 5.12 kita punya akibat. Nah, jadi berdasarkan teorema sebelumnya yaitu ini, kita mendapatkan akibat yang lebih umum yaitu ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita punya problem di sini, guys. Terkadang ada fungsi kontinu yang tidak bisa secara langsung diekspresikan dalam bentuk OPS. Untuk itu kita perlu melakukan rekayasa variabel. Nah, apa itu rekayasa variabel? Kita ingin bahas, guys, kali ini. Hal itu diatur oleh definisi berikut. Oke, kita baca langsung definisinya. Diberikan AX sama dengan AN XN dan Y sama dengan FX. Suatu fungsi didefinisikan OPS Y. Ini guys, OPS Y ya, ada tambahan Y-nya di bawah. Itu maksudnya adalah OPS AN, di mana ini adalah Y. Bukan variabel X lagi, tapi variabel Y, di mana Y itu adalah ini, FX ini. Itu definisinya adalah N dari 0 sampai atas hingga AN YN. Nah, jadi kalian boleh tulis begini, boleh nulis begini. Kalau mau nulis ini, kalau mau memunculkan X di sini, maka tulislah Y-nya di bawah. Nah, begitu ya. Nah, ini definisinya adalah A yang di dalamnya adalah FX. Oke, contoh realnya adalah yang seperti yang kita lakukan pada contoh sebelumnya. Pada saat Mamang mencoba merekayasa variabel yang ini, guys. Contoh yang ini. Nah, ini kan Y-nya ini. Nah, ini Y-nya ini. Ini FX-nya. Nah, ini yang terjadi di transformasi OPS ketika kita melakukan rekayasa variabel. Ah, seperti itu ya. Kita dapatkan OPS-nya. Jadi kadang seperti itu. Ini mana nih? Lagi nih. Ini sudah ya? Oh ya, sudah. Nah, untuk melakukan rekayasa variabel, contoh. Nah, ini ada contoh, guys. Contoh melakukan rekayasa variabel. Ubahlah N dari 0 sampai tak hingga N faktorial X pangkat 2 pangkat N ke dalam bentuk fungsi kontinu. Ini gimana coba? X-nya 2 kali N, 2N ya, X pangkat 2N. Nah, untuk melakukannya kita manipulasi sedikit. X pangkat 2N ini kita ubah menjadi X pangkat 2, N-nya keluar. Dengan memisahkan Y sama dengan X pangkat 2, kita dapatkan di sini YN per N faktorial. Berdasarkan rumus dari pangkat ini sama dengan E pangkat Y. Nah, baru kita masukkan lagi, kembalikan Y-nya X kuadrat. Berarti ini sama dengan E pangkat X kuadrat. Seperti itu ya. Itu untuk merubah deret pangkat ini ke dalam fungsi kontinu yang tidak pakai deret lagi. Kalau sudah pakai ini kan enak ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mencari turunan ini, guys. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari turunan yang ini. Kalian tahu nggak ini E pangkat X kuadrat itu berapa coba turunannya? Susah kan? Nah, kalau susah kita buat dia ke bentuk sini, baru yang ini diturunkan, guys. Yang ini diturunkan. Nanti bakal dapat turunannya, kita identifikasi dapatnya jadi apa, baru kita bisa ketahui nilai turunan ini berapa. Nah, seperti itu kalau kita bicara kalkulus. Tapi kita kan tidak bicara kalkulus ya di sini. Pokoknya ini salah satu contoh saja. Nah, berikut adalah beberapa aturan dari rekayasa variabel yang penting. Jadi kalau OPS AN itu ditambahkan dengan min 1 pangkat N di depannya, maka ini sama dengan OPS X AN. Oke, kita buktikan. Di sini kita diminta buktikan ya. Diketahui, misalnya ya,
OPS AN ini sama dengan sigma N dari 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Sekarang diperhatikan hal berikut. OPS kita mulai dari sini aja guys, negatif X enggak, kita mulai dari yang bias yang dari kiri aja, yang dari kiri saja ya. Berarti ini OPS min 1 pangkat N AN ini menurut definisi ini sama dengan OPS N dari 0 hingga N dari 0 sampai tak hingga negatif 1 pangkat N AN X pangkat N. Betul ya? Nah sekarang kita gabungkan ini menjadi begini, N dari 0 sampai tak hingga AN negatif X pangkat N. Sama ya? Nah ini tidak lain adalah berdasarkan rumus ini tidak lain adalah OPS negatif X AN. Nah seperti itu, selesai. Itu guys. Jadi kita punya rumus penting lagi nih seperti ini ya. Artinya OPS AN kalau dibubuhi dengan ada pangkat ini min 1 pangkat N di depannya, maka akan berubah menjadi OPS min X di sini ya. Oke, selesai. Kita lanjut lagi di sini. OPS alpha N AN sama dengan OPS alpha X AN. Ini latihan ya guys, kalian latihan. Ini coba buktikan nih latihan nih. Latihan sendiri ini. Latihan saja. Ini gampang nih guys, ini lebih gampang nih. Caranya kayak tadi tuh. Oh, ada integral OPS. Nah, ada integral OPS guys. Ini kayaknya terakhir deh. Panjang tuh. Panjang. Ada contoh penggunaannya. Oke, kita bahas sampai integral OPS saja ya dulu ya. Diperhatikan hal berikut. X kali OPS AN. Perhatikan guys. X dikali OPS AN per N plus 1 itu artinya adalah sama dengan ini. Benar nggak? Atau Mamang bisa tulis begini ya, N X nya di sini kan, ini kan berdasarkan definisi ini sama dengan ini. Nah gitu. Nah karena X nya masuk sini maka menjadi X N plus 1. Atau kalau kita jabarkan ini sigmanya akan menjadi A0X plus A1 per 2X kuadrat plus A2 per 3 X pangkat 3 dan seterusnya ya. 0, 1, 1, 2, 2, 3 N plus 1. Nah pas kan, di sini N plus 1, di sini N plus 1, di sini N plus 1, di sini N plus 1. Oke, aman. Nah sekarang kita integralkan guys, kita cari primitifnya. Di sini kalau kita bubuhkan dengan integral, enggak. Ini tidak lain adalah hasil dari integral ini. Dan ini adalah hasil dari integral yang ini. Ini juga hasil dari integral ini. Akhirnya integralnya bisa kita keluarkan kan menjadi seperti ini. Dan ini tidak lain adalah yang ini guys. Tidak lain adalah OPS ANT dt. Nah, jadi integral OPS terhadap X ini hasilnya adalah ini. Sehingga kita dapatkan rumus di sini OPS AN per N plus 1X ini sama dengan integral X dari 0 sampai X, integral dari 0 sampai X OPS ANT dt per X. Nah, X-nya tidak sama dengan 0 ya, nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kira-kira seperti itu saja. Nanti itu ada mungkin depan video selanjutnya insya Allah akan melanjutkan di contoh penggunaan transformasi OPS.
Thank you for watching.